Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. 1 bulan kemudian, di Sekte Seni Bela Diri. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, karena hari itu adalah hari pernikahan Lin Tian dengan Mu Xuanyin dan Ling Xuer. Di Sekte Seni Bela Diri sudah banyak orang yang hadir di sana, itu untuk menyaksikan pernikahan Lin Tian. Bahkan juga ada beberapa manusia biasa yang dekat dengan sekte tersebut, mereka hadir dan melihat pernikahan Lin Tian. Di aula yang luas, di mana ada banyak tempat kosong yang di tengahnya ada karpet lantai berwarna merah, dan kursi-kursi yang diperuntukkan untuk tamu khusus yang diundang ke acara pernikahan tersebut. Terlihat masih ada bangku kosong yang belum diisi oleh para tamu, yang telah diundang oleh Sekte Seni Bela Diri. Lalu di depannya ada tangga, dan di ujung tangga itu ada beberapa kursi yang diisi oleh orang tua angkat, orang tua kandung Lin Tian, dan orang tua Ling Xuer. Terlihat wajah Lin Dong penuh dengan senyum saat duduk di sana, lalu di samping kiri dan kanannya tentu itu adalah Ying Huan dan Ling Qingzu, dan mereka menggunakan pakaian yang sangat indah dan membuat mereka terlihat sangat cantik. Setelah beberapa saat semua undangan telah hadir, dan semua kursi serta aula itu telah dipenuhi oleh para tamu yang diundang. Pintu yang berbeda dengan pintu masuk masih tertutup, dan pintu itu adalah tempat di mana Lin Tian, Mu Xuanyin, dan Ling Xuer akan keluar untuk naik ke tangga merah di sana. Bam bam bang. Bunyi suara membuat semua tamu terdiam, karena bunyi itu menandakan acara pernikahan akan segera dimulai. Pengantin pria dan wanita dipersilahkan masuk, teriak suara dari pemandu pernikahan itu. Krek-kek-kek-kek. Pintu terbuka, dan terlihat sesosok pria memakai pakaian serba merah berjalan dengan dua wanita, yang berada di samping kiri dan kanannya dengan sebuah kain yang terikat dengan Lin Tian. Pemuda itu sangat tampan, dan ada senyum indah di wajahnya yang membuat wanita di sana sangat terpesona ketika melihatnya, dan dua wanita di samping Lin Tian tertutup oleh kain merah yang membuat wajah mereka tak terlihat. Ditambah lagi kedua wanita itu menggunakan cadar di mereka juga, dan menambah penasaran orang-orang di sana. Tapi hal itu tidak mengubah faktanya, kalau orang-orang di sana berpikir kalau dua wanita itu sangatlah cantik. Lin Tian dan kedua wanita itu berjalan terus, lalu menaiki tangga dengan langkah pasti, dan juga sangat tenang sambil diiringi oleh bunyi drum. Tak berselang lama, ketiganya sampai di atas tangga di mana orang tua mereka berada. Melihat pemuda di depan mereka, semuanya tersenyum bahagia dengan pernikahan Lin Tian ini. Terlebih lagi Ling Jun dan juga istrinya, yang tak henti-hentinya tersenyum. Kenapa tidak? Mereka mendapatkan menantu yang sangat sempurna di mata mereka dari status, dan juga kekuatan Lin Tian. Semua hal itu berada di atas diri mereka sendiri. Memberi hormat kepada orang tua, ucap suara pemandu lagi. Lin Tian dan dua wanita itu pun memberi hormat kepada orang tua mereka di depan secara bergantian. Dimulai dari orang tua Lin Tian, lalu orang tua angkat Lin Tian, dan terakhir adalah orang tua Ling Xuer. Meski Mu Xuanyin tidak memiliki orang tua, tapi Ying Huan telah meminta orang tua Ling Xuer untuk menggantikan posisi sebagai orang tua Mu Xuanyin. Memberi hormat terhadap pasangan, ucap suara pemandu lagi. Ketiganya saling memberi hormat. Lalu setelah itu acara lain pun dimulai untuk memeriahkan pernikahan Lin Tian. Setelah acara pernikahan selesai, langit dihiasi oleh kembang api yang telah disiapkan Lin Tian secara khusus untuk hari ini, dan tentu saja dengan izin orang tuanya. Lalu, acara lain pun dimulai sampai hari menjadi gelap. Dua wanita yang awalnya berencana masing-masing kembali ke kamar, tapi mereka malah menunggu Lin Tian. Tapi Lin Tian meminta mereka untuk menunggu di satu kamar saja, karena hal itu keduanya setuju,
dan memutuskan pergi ke kamar Mu Suanyin yang telah diperindah dengan banyak hiasan bunga. Di aula pernikahan, ada beberapa penari wanita yang sedang menghibur para tamu di sana, dan ada Lin Tian yang sedang mengobrol dengan paman-paman serta beberapa orang undangan di sana. Semua orang yang hadir merasa kagum dengan sikap Lin Tian yang tidak sombong, dan tidak memandang rendah orang lain. Mereka yang bisa dibilang lemah di sana pun, itu mendapatkan beberapa perhatian dari Lin Tian. Contohnya seperti Lin Tian yang bersalaman dengan beberapa dari mereka, dan meminta mereka untuk menikmati makanan di sini. Karena hal itu juga, ini sudah menjelaskan kalau Lin Tian memang sosok yang luar biasa. Setelah selesai menemani semua tamu, Lin Tian kembali ke kamar Mu Suanyin dan Ling Suer berada. Dia masuk ke kamar itu, lalu menutup kamar, dan langsung memasang formasi yang kuat di sekitar kamarnya, itu agar tidak ada orang luar yang bisa mendengarkan mereka dari luar. Hehehe, aku datang, ucap Lin Tian. Di tempat tidur itu, wajah Mu Suanyin dan Ling Suer yang ditutupi kain terlihat sangat malu. Karena pada awalnya, mereka memang agak keberatan dengan rencana Lin Tian yang mengumpulkan mereka dalam satu kamar. Lin Tian tahu akan hal itu, tapi dia tidak terlalu peduli dan duduk di tengah antara kedua wanita. Lalu dia membuka satu persatu penutup wajah mereka, karena itu mengganggunya untuk melihat kecantikan mereka berdua. Istriku, kalian sangat cantik, ucap Lin Tian sambil memeluk pinggang kedua wanita itu. Jadi apa yang akan kamu rencanakan kepada kami berdua? Tanya Mu Suanyin dengan wajah malu. Bagaimana menurutmu? Balas Lin Tian sambil tersenyum. Jangan bilang kamu akan, seru Ling Suer, dan wajah langsung terlihat sangat malu, setelah dia tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian. Meskipun dia pernah sesekali melakukan hal itu bersama Lin Tian, tapi itu murni karena kecelakaan. Hehehehe, Suanyin, sekarang kamu sudah menjadi milikku. Jadi, mari kita nikmati waktu untuk pertama kalinya bersama. Lalu untuk Suer, ucap Lin Tian sambil tersenyum jahat, ketika dia memandang kedua wanita tersebut. Cahaya kamar itu seketika saja mati, dan malam itu suara kedua wanita yang sangat bahagia tersebut terdengar di dalam kamar. Tentu saja ada beberapa paman Lin Tian yang ingin mendengarkan suara dari dalam kamar, tapi mereka tidak dapat mendengarkannya. Itu karena, Lin Tian telah memasang formasi yang sangat kuat untuk menghalangi orang yang ingin mendengarkan apa yang terjadi di dalam kamar tersebut. Hahaha, keponakanku cukup pintar, dia telah memasang formasi di sini, ucap Bing Zhao, dan yang lainnya hanya mengangguk. Aku hanya datang untuk memastikan, kalau keponakanku telah masuk ke kamarnya, ucap Lin Diao dengan wajah agak memerah. Hei saudara kedua, ayolah, jangan jadi pria munafik seperti itu. Kita semua di sini untuk mendengarkan apa yang terjadi di dalam kamar bukan, ucap Lin Xiao sambil tersenyum. Mereka semua mencoba untuk mendengarkan lagi ke dalam kamar, tapi mereka semua tidak mendapatkan suara apapun. Tidak lama setelah itu, beberapa wanita muncul di belakang mereka tanpa sadar, dan menarik semua pria itu pergi menjauh dari kamar Lin Tian. Dengan wajah sedih, semua pria itu pun dikurung dalam satu kamar oleh para wanita, yang mana para wanita itu adalah istri mereka masing-masing. Setelah beberapa hari dari pernikahan Lin Tian, dunia dewa kembali seperti semula, tapi sekte seni bela diri masih dalam tahap kegembiraan mereka atas pernikahan Lin Tian. Di halaman rumah Lin Tian, ada dua wanita yang duduk bersama dengannya sambil mencicipi teh di depan mereka. Itu sudah jelas, kalau Lin Tian sedang menikmati hari-hari indah setelah pernikahan mereka. Karena selama beberapa hari ini tidak ada yang datang, dan mengganggu mereka di puncak tempat tinggal Lin Tian. Teh pagi ini sungguh enak, ucap Lin Tian sambil tersenyum dan memandang kedua wanita yang duduk bersamanya. Oh, begitukah?
Tanya Mu Xuanyin dengan lembut. Iya dong, oh iya, di mana gadis kecil yang nakal itu sekarang? Tanya Lin Tian kepada Ling Xuer. Karena dia tahu kalau kamu akan mencarinya, dia pun sudah pergi ke tempat paman kedua, balas Ling Xuer dengan tenang. Wah, gadis kecil itu cepat sekali dewasanya. Memiliki anak memang membuat sakit kepala, ucap Lin Tian, yang secara tidak langsung membuat kedua tatapan wanita itu berubah menjadi menakutkan. Melihat tatapan dua istrinya itu, Lin Tian ingin menamparkan mulutnya. Dia lupa, kalau bagaimanapun juga, seorang ibu pasti akan membela anaknya. Apalagi kedua istrinya ini, mereka juga sangat ingin memiliki anak. Maksudku, tugas ayah untuk anak perempuannya sangatlah sulit, apalagi kalau anak gadisnya juga dibilang agak nakal, ucap Lin Tian sambil berdehem pelan, dan membuat alasan agar kedua gadis di depannya tidak menatap dirinya seperti itu lagi. Bagaimanapun juga dia adalah perempuan. Jadi memang sudah tugasmu sebagai ayahnya untuk melindunginya, meskipun nanti dia juga sudah memiliki keluarga sendiri, tambah Mu Xuanyin. Lin Tian mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan Mu Xuanyin, dan tentu saja dia hanya bisa mengangguk dan menyetujui apa yang dikatakan kedua istrinya itu. Sudah beberapa hari dari hari pernikahan kita, apakah kalian sudah selesai melihat semua hadiah yang diberikan kepada kita saat pernikahan? Tanya Lin Tian. Mu Xuanyin dan Ling Xuer mengangguk, lalu Mu Xuanyin memberikan daftar hadiah yang telah dia buka beberapa hari ini. Saat Lin Tian melihat isi daftar itu, wajahnya mengangguk dengan puas. Karena semua hadiahnya sungguh banyak harta langka, serta berbagai barang langka lainnya seperti untuk pembuatan pil tingkat dewa. Lalu, di mana hadiahnya? Kenapa aku tidak dapat bagian? Tanya Lin Tian kepada Mu Xuanyin. Kenapa juga kami harus berbagi denganmu? Tanya Ling Xuer dengan dingin, dan Mu Xuanyin yang tersenyum manis melihat ke arah Lin Tian. Tapi karena Lin Tian tahu kepribadian Mu Xuanyin, tentu saja dia tidak akan percaya kalau dia hanya tersenyum biasa. Jika dia salah menjawab, mungkin dia tidak akan mendapatkan apapun malam ini. Kalau begitu, semua hadiahnya untuk kalian saja, ucap Lin Tian sambil tersenyum karena terpaksa. Di dalam hatinya, sebenarnya dia sudah menangis karena tidak mendapatkan apapun. Baguslah kalau begitu. Itu baru suami kami, ucap Mu Xuanyin sambil mencium pipi Lin Tian. Mendapatkan ciuman dari Mu Xuanyin, wajah Lin Tian sedikit senang. Tapi tetap saja, hatinya masih perih karena tidak mendapatkan apapun dari acara pernikahannya sendiri. Apakah ini yang dirasakan oleh Paman Chu dan Paman Yang? Meski aku bisa keras kepada wanita lain, tapi mana mungkin aku bisa keras kepada dua istriku ini. Sudahlah, jika mereka senang, kenapa tidak? Ucap Lin Tian di dalam hatinya. Mereka tetap duduk dan mengobrol bersama di taman itu, dan hari yang cerah penuh dengan tawa kedua istrinya, itu membuat wajah Lin Tian terlihat sangat bahagia. Apalagi, dia sangat berharap hari-hari seperti ini akan terus berlangsung. Tapi sayang bagi dirinya yang memiliki tugas serta janjinya, dia dipaksa untuk terus maju dan juga menjadi lebih kuat lagi. Keesokan harinya, Lin Tian membawa kedua istrinya itu untuk menemui orang tuanya, dan di saat mereka sampai di tempat tinggal Lin Dong, di sana Lin Tian melihat Lin Ruer sedang bermain dengan Pi kecil. Pi kecil sengaja dibiarkan oleh Lin Tian keluar sejak hari pernikahannya, dan sejak saat itulah Pi kecil kadang bermain bersama Lin Ruer, atau ikut bersama Lin Jing untuk pergi menemaninya keluar. Giah, Ruer, kemana saja kamu dari kemarin? Tanya Lin Tian dengan sikap seperti seorang ayah. Hehehe, ayah, kemarin Ruer berlatih di tempat paman kedua, balas Lin Ruer. Apakah benar begitu? Tanya Lin Tian dengan wajah serius. Benar ayah. Lihatlah, kekuatan Ruer sudah meningkat,
balas Lin Ru'er sambil melepaskan kekuatan yang ada pada dirinya. Setelah melihat kultivasi Lin Ru'er secara langsung, Lin Tian mengangguk puas dan memuji gadis itu. Dia juga tidak memarahi Lin Ru'er lagi, maupun menyuruhnya kembali ke rumah untuk belajar. Setelah itu, Lin Tian duduk dan mengobrol bersama Lin Dong tentang beberapa hal yang terjadi selama beberapa hari ini. Tentu saja, yang pertama adalah banyaknya barang-barang para tetua di Sekte Seni Bela Diri yang hilang, dan hal itu terjadi sebelum bayi kecil pergi dari sekte. Tentu saja bagi Lin Tian apa yang terjadi dan dia dengar tentang kejadian tersebut, itu hanya membuat dirinya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Oh iya, dalam 3 tahun lagi akan diadakan pertandingan generasi muda, ucap Lin Dong. Wah, lalu, tanya Lin Tian. Dalam 3 tahun kurang sebelum pertandingan dimulai, kamu ikutlah bersama ayah ke tempat perkumpulan untuk membahas rencana ujiannya, balas Lin Dong. Oh, baiklah, aku mengerti. Saat itu aku akan pergi bersama ayah, ucap Lin Tian yang menyetujui permintaan ayahnya itu. Lalu Lin Tian berbicara beberapa hal tentang kultivasi, sedangkan para wanita pergi ke taman di sekitaran rumah untuk mengobrol bersama. Su'er, ucap Ling Qingzu. Iya bu, balas Ling Su'er. Setelah beberapa bulan atau mungkin 1 tahun, mari kita mulai berlatih bersama. Ibu akan mengajarimu beberapa teknik pedang, ucap Ling Qingzu kepada Ling Su'er. Baiklah bu, setelah 1 tahun atau saat aku mendapatkan izin dari suami, aku akan berlatih bersama ibu, balas Ling Su'er dengan tenang kepada Ling Qingzu. Baguslah, hehehe, wanita keluarga Lin kita tidak boleh kalah dengan wanita lain di dunia ini, ucap Ling Qingzu dengan tersenyum. Ling Su'er mengangguk, dan dia juga tersenyum setuju. Lin Tian adalah salah satu orang terkuat di dunia dewa, tentu saja dia sebagai wanitanya Lin Tian tidak boleh membuat suaminya malu. Benar sekali, Suanyin, pokoknya setelah ada waktu, kamu harus ikut ibu ke suku es. Nanti setelah berada di sana, aku dan para leluhur akan mengajarimu berbagai teknik es suku kita, tambah Ying Huan yang bahagia, karena kedua menantunya yang cantik dan juga jenius ini. Iya bu, balas Mu Suanyin sambil mengangguk setuju. Oh iya, ceritakan tentang Lin Tian. Apakah dia tidak membuat kalian puas? Kalau dia tidak membuat kalian puas maka biarkan ibu yang berbicara padanya, ucap Ying Huan dengan pelan, dan hanya para wanita saja yang bisa mendengarkan hal itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.